Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa dan adik-adik calon mahasiswa Politeknik Padang. Hari ini hari Rabu siang, jadwal reguler podcast kita. Dan yang istimewa hari ini adalah kehadiran Bapak Direktur kita, Bapak Surfayundri, untuk adik-adik semua agar mengenal lebih dekat Politeknik Negeri Padang. Oke, selamat siang Pak. Siang, Bu ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali Pak. Oke, adik-adik, mungkin masih ada pertanyaan di benak adik-adik semua. Apa sih itu Politeknik Negeri Padang? Kemudian ada istilahnya juga, ada vokasi. Kemudian ada industri. Dan mungkin masih informasi yang adik-adik terima belum lengkap, mungkin belum jelas. Nah, hari ini kehadiran Bapak Dr. Surfayundri untuk menjelaskan kepada adik-adik semua, apa sih itu Politeknik Negeri Padang? Apa itu vokasi dan bagaimana hubungannya dengan dunia industri. Oke Pak, mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak. Politeknik Negeri Padang, kemudian ada Universitas Negeri Padang, sama-sama berada di Padang ya Pak. Cuman mungkin bedanya Politeknik dengan universitas itu apa Pak? Jadi begini, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu mengatakan bahwa perguruan tinggi itu adalah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Jadi politeknik ini adalah salah satu bentuk dari perguruan tinggi. Jadi ada universitas, ada sekolah tinggi, ya kan? Ada politeknik, ada akademi, dan ada akademi komunitas. Nah, jadi itu yang membedakan. Nah, dulunya Politeknik Negeri Padang ini itu namanya Politeknik Engineering Universitas Andalas. Jadi di saat berdiri Politeknik ini itu di bawah Universitas Andalas. Kita Politeknik itu berdiri pada tahun 1987 ya. Oke, sudah ini ya Pak, udah senior juga di dunia politeknik kan ya Pak? Alhamdulillah udah 33 tahun ya. 33 tahun di saat itu. Nah, ke semua politeknik di Indonesia itu lahirnya dari universitas atau institut. Contoh ada Universitas Syakwala, itu ada Politeknik Negeri Lok Sumawe. Sekarang namanya Politeknik Negeri Sumawe. Ada Politeknik Medan, itu dulu di bawah Universitas Sumatera Utara. Setelah itu ada Politeknik Sriwijaya Palembang, itu dulu di bawah Unsri. Ada Politeknik UI, itu sekarang menjadi Politeknik Negeri Jakarta, dan itu di bawah Universitas Indonesia. Begitu juga Polban, Politeknik Negeri Bandung di bawah ITB. Ada Polman di bawah ITB juga, dan begitu seterusnya. Jadi itu. Nah, setelah keluar Undang-Undang Sistem Pendidikan ini, sehingga Politeknik memisahkan diri, untuk memenuhi undang-undang tersebut. Nah, Politeknik yang terakhir mandiri di Indonesia itu, waktu itu ya, 2014, itu yang pertama itu adalah Politeknik Negeri Padang, Politeknik Negeri Pertanian Payakumbuh, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan Politeknik Kapal Surabaya. Nah, Politeknik Kapal dan Politeknik Elektronika Surabaya ini di bawah ITS. Lalu Politeknik Negeri Padang dengan Politeknik Negeri Pertanian Payakumbuh itu di bawah Universitas Andalas. Nah, 2014 itu kita mempunyai manajemen sendiri dan kita kelola sendiri. Jadi secara administratif, kalau dulu ijazahnya ditandatangani oleh Pak Rektor, sekarang ijazah itu ditandatangani oleh direktur. Nah, pimpinan juga seperti itu. Kalau di universitas institut, itu disebut dengan pimpinan itu rektor. Kalau sekolah tinggi itu ketua. Kalau di politeknik, akademi, dan akademi komunitas, itu pimpinannya itu namanya rektor. Nah, pertanyaannya adalah, ini ada UNP dan ada PNP kan seperti itu. Iya, begitu Pak. Nah, jadi Politeknik Negeri Padang ini, jadi Politeknik yang sudah mandiri itu rata-rata di Indonesia memakai nama kota. Seperti di Lok Sumawe ya, itu adanya di kota Lok Sumawe. Di Politeknik Negeri Medan itu adanya di kota Medan. Politeknik Padang adanya di kota Padang. Ya, betul Pak. Politeknik Negeri Payakumbuh adanya di Payakumbuh gitu. Betul. Politeknik Bandung adanya di Bandung. Nah gitu. Nah, kita memakai nama Politeknik Negeri Padang. Nah, saya nggak tahu dulu nomenklaturnya kok bisa seperti itu gitu ya. Tapi itu sudah oke, udah ready. Nah, ternyata di kita juga ada Universitas Negeri Padang. Jadi kita dianggap bahwa kita itu di bawah Universitas
Negeri Padang. Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Jadi kita adalah perguruan tinggi yang vertikal. Kebetulan namanya saja Negeri Padang. Ada ujungnya sama Negeri Padangnya ya, Pak? Ya. Oke. Nah, sebetulnya kita di dalam mengelola Politeknik Negeri Padang, kita ada di satu kota dan secara kebatinan kita sebetulnya diuntungkan oleh Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas. Jadi kita terlahir di bawah Universitas Andalas, ya kan? Lalu ada Universitas Negeri Padang, kita dianggap anak dari Universitas Negeri Padang. Nah, kedua perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi yang besar di Sumatera, bahkan di Indonesia gitu loh. Jadi kita ikut ngetop lah seperti itu. Nah, namun yang membedakan kita bahwa kita Politeknik itu ada di jalur pendidikan vokasi. Nah, pendidikan vokasi ini lebih mengajarkan ke keterampilan, ya kan? Sehingga sistem pembelajaran kita itu jauh beda dengan sistem pendidikan yang ada di Universitas Andalas dan di Universitas Negeri Padang. Nah, itu dia Pak, sistem pembelajarannya itu yang bagaimana Pak? Bagaimana pembedanya atau kekhususannya atau spesifiknya pembelajaran di Politeknik Negeri Padang sekarang ini gitu, dibandingkan dengan yang universitas. Ya, jadi begini, jadi jalur pendidikan itu sekarang ada dua ya, yang ada satu lagi profesi, satu lagi. Ada akademis dan ada vokasi. Akademis ini lebih ke saintis atau lebih ke teoritis. Kalau vokasi ini lebih kepada keterampilan dan keahlian. Nah, di vokasi itu kita lebih banyak diajarkan kepada hands on, artinya ada lebih ke keterampilan, artinya lebih kepada kemampuan motorik. Ya, lebih ke skillnya. Nah, itu makanya di Politeknik Negeri Padang atau di beberapa politeknik di Indonesia itu porsi prakteknya itu jauh lebih banyak daripada porsi teorinya. Kalau di kita itu 60-70% itu lebih banyak praktek. Nah, jadi inilah menjadi suatu keunggulan kita. Jadi mahasiswa Politeknik Negeri Padang, kalau seandainya dia tidak bisa praktek atau tidak mempunyai keterampilan atau keahlian praktis, nah itu kayaknya belum lengkap jadi mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Ya, jadi si mahasiswa memang harus harus kreatif ya, harus kreatif dan harus inovatif untuk mengaplikasikan teori-teori, baik itu secara praktek terstruktur di kampus maupun mencari sumber-sumber yang ada di lapangan atau di dunia industri. Oke, berarti bisa dikatakan ya Pak ya, kalau adik-adik calon mahasiswa ingin menjadi pekerja handal, datanglah ke Politeknik. Siap. Bisa dikatakan begitu ya Pak? Insya Allah ya. Kalau ingin menjadi ilmuwan, datanglah ke universitas. Ya. Nah, oke, jadi adik-adik semua, jika adik-adik ingin setelah tamat dapatkan pekerjaan menjadi pekerja yang handal, maka masuklah Politeknik. Nah, mungkin di Politeknik Negeri Padang ada berapa jurusan dan program studi yang bisa dimasuki ya Pak? Jadi begini, Politeknik Negeri Padang itu sekarang itu ada 7 program studi, 7 jurusan. Ada 7 jurusan ya Pak? Ada jurusan elektro, ada jurusan sipil, ada jurusan teknik mesin, ada jurusan akuntansi, ada administrasi bisnis, atau administrasi niaga. Setelah itu ada jurusan akuntansi, ada teknologi informasi dan ada bahasa Inggris. Ya kan? Nah, program studi yang ada di kita ini, alhamdulillah ini selamat untuk teman-teman jurusan bahasa Inggris ini. Di tahun ini, SK-nya itu di bulan Desember. Jadi di akhir tahun kita dapat kado terindah. Apa itu Pak kado terindahnya Pak? Selamat buat jurusan bahasa Inggris. Tepuk tangan dulu untuk jurusan bahasa Inggris. Prodi bahasa Inggris untuk bisnis dan profesional. Ya, itu sarjana diploma 4 ya. Untuk sarjana terapan ya Pak ya. Sarjana terapan untuk program studi diploma 4. Nah, sekarang alhamdulillah jumlah prodi yang ada di Politeknik Negeri Padang itu ada 23. 23 kita terdiri dari D3, diploma 3, itu sebanyak 12 program studi. Setelah itu program sarjana terapan atau diploma 4, itu ada 10 program studi dan 1 magister terapan. Magister terapan itu ada program studinya itu sistem informasi akuntansi. Nah, alhamdulillah lengkap. Dan begitu juga kita sebetulnya ada 2 program studi lagi. Apa itu Pak?
program studi PSDKU, program studi di luar kampus utama, itu di Kabupaten Tanah Datar. Iya. Nah, insya Allah di tahun ini kita akan melakukan penerimaan mahasiswa baru juga. Itu program studinya itu adalah sistem informasi, sistem informasi sama teknologi sipil. Itu nanti perkuliahannya akan dilaksanakan di Tanah Datar. Ya, itu merupakan bagian dari Politeknik Negeri Padang juga. Jadi PSDKU itu dia belajar dengan tenaga pendidik dari Politeknik Negeri Padang yang dihadirkan di daerah mereka masing-masing, begitu ya Pak? Jadi tidak perlu susah-susah lagi datang mungkin yang dari daerah yang tersedia PSDKU-nya, bisa langsung belajar di sana ya Pak? Jadi itu bagian dari Politeknik, program studi itu. Jadi jumlah program studi kita itu sebetulnya jadi 25. 25. Dan kebetulan 2 program studi ini itu cikal bakalnya itu dari PDD dulunya, yang diploma 2, sekarang kita update menjadi diploma 3, dan itu ada di Kabupaten Tanah Datar yang sekarang sudah keluar izinnya. Sebetulnya kita mengajukan 6 prodi, 2 di Kabupaten Tanah Datar, alhamdulillah sudah keluar izin operasionalnya. Sekarang kita lagi menunggu 4 program studi, 2 di Kabupaten Solok Selatan, 2 lagi di Kabupaten Pelalawan Riau. Jadi ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Politeknik Negeri Padang ini semakin berkembang. Jadi bagi teman-teman yang berasal di daerah sekitar, atau di daerah yang lain juga, ya kan, yang tertarik dengan program studi itu dan ingin kuliah di daerah di Tanah Datar yang sudah nah, silakan nanti bergabung. Kita akan lakukan penerimaan mahasiswa baru di tahun ini. Tapi mungkin yang muncul pertanyaan yang digunakan adik-adik, biasanya kan mereka tahu Politeknik Negeri Padang itu kan di Padang Pak. Nah sekarang ada PSDKU ini di daerah gitu ya. Apakah adik-adik akan mendapatkan hal yang sama, proses pembelajaran yang sama, fasilitas yang sama, dan semuanya yang sama dengan yang ada dengan Politeknik Negeri Padang yang kampusnya ada di Limau Manis ini Pak? Sama. Jadi itu yang saya bilang tadi. Ini hanya program studinya itu dioperasikan di sana gitu loh. Nah untuk sarana dan prasarana nanti secara bertahap nanti itu akan kita lengkapi, ya kan? Nanti kalau seandainya di sana tidak terpenuhi, nanti ada prosesnya itu nanti praktek-praktek tertentu atau praktek lab atau bengkel itu nanti akan kita coba tarik ke sini, ya kan? Tapi kita sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk peningkatan sarana prasarana dan begitu juga untuk masalah sumber daya, baik itu dosen. Dan begitu juga nanti aktivitas-aktivitas lain itu nanti secara bertahap nanti itu akan kita lengkapi. Nah kita berharap nanti ini akan berkembang sehingga Politeknik ini yang namanya Politeknik Negeri Padang ada di Padang itu tidak mesti seperti itu. Tidak mesti seperti itu ya Pak? Karena seperti ITB ya, ITB Bandung sekarang ada di Jatinangor gitu. Jadi sama juga nanti dengan sama juga dengan UNP ada di Bukit Tinggi, ya kan, ada di Payakumbuh kalau saya nggak salah juga, atau ada UNAN ada di Payakumbuh juga, ada di Damasraya juga. Nah Politeknik nanti juga insya Allah ya ada di Tanah Datar, ada di Solok Selatan, dan ada di Pelalawan. Riau. 3 daerah lain selain yang di Padang menurut ya Pak ya. Sudah terjawab ya adik-adik. Jadi walaupun nanti adik-adik berasal dari Tanah Datar, dari Pelalawan, dan dari Solo ya Pak ya? Solo Selatan. Jangan khawatir jika tidak bisa ke Padang, adik-adik bisa mendapatkan mengikuti proses perkuliahan di daerah adik-adik sendiri. Nah, tapi mungkin pertanyaan begini Pak, sekarang pandemi Pak, belajar online Pak. Sedangkan Politeknik itu ciri khasnya adalah belajar praktek skill kemampuan Pak. Nah, bagaimana Politeknik mengatasi itu semua atau bagaimana Politeknik menghadapi tantangan seperti ini Pak? Jadi begini, kalau sekarang sepertinya kita udah ini ya, sudah berusaha untuk menyesuaikan ya. Artinya pandemi ini mulai dari bulan Maret ini. Bulan Maret sekarang sudah bulan Januari. Artinya sudah lebih dari 10 bulan. Setahun kurang. Artinya sebagai institusi pendidikan tentu hampir 2 semester ini kan. Hampir 2 semester. Maksud saya ini adalah sebuah proses pembelajaran yang mestinya harus kita menyesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kita pandemi ini sesuatu hal yang sangat berat. Berat. Karena apa? Karena kan keunggulan kita itu tuh mahasiswa itu praktek. Mahasiswa itu hands on. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari cara. Kita harus mencari metode. Nah, alhamdulillah di kampus kita teman-teman di jurusan dan di program studi itu sudah membuat sebuah sistem
sistem pembelajaran seperti kita ada Spada di masing-masing jurusan, ya kan, sehingga ini bisa terkonek dengan si mahasiswa ya, untuk pembelajaran teori, dan begitu juga ada praktek-praktek simulasi yang dibuat sistemnya oleh masing-masing dosen. Nah, namun ada beberapa praktek yang membutuhkan feeling, yang membutuhkan hands-on, artinya keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa, ini yang tidak bisa kita hindari. Nah, untuk hal yang seperti ini, kita sudah bekerja sama dengan tim gugus COVID, dengan wali kota juga. Kita minta arahan dari Pak Wali Kota, dan di bulan Juni dan bulan Juli tahun kemarin, itu kita sudah lengkapi kampus kita ini dengan standar COVID. Oke. Nah, setelah itu kita minta arahan dari Pak Wali Kota, sehingga kita diizinkan untuk melaksanakan beberapa perkuliahan praktek dengan sistem itu tidak full seperti yang dulunya. Jadi praktek itu bebannya itu hanya 50%. Dan begitu juga tentang penjadwalan. Tentang penjadwalan itu kita atur sedemikian rupa. Jadi kalau yang di kondisi normal, itu mahasiswa itu kan setelah kuliah teori langsung praktek. Setelah kuliah terus praktek. Nah, sekarang ini di blok. Nah, kita blok dari beberapa program studi atau di beberapa praktek lab dan di bengkel, ini kita blok. Tapi kapasitas bloknya itu hanya 50%. Nah, mungkin istilah blok adik-adik belum kenal, Pak. Nah, gimana itu yang sistem blok itu gimana, Pak? Ya, jadi kalau dulu itu, misalnya begini, satu hari kita teori, atau separuh kita teori, nanti siang itu praktek. Oke. Terus besoknya teori lagi. Ya kan? Bisa jadi prakteknya itu besoknya lagi kan seperti itu. Sekarang enggak. Sekarang teori ini kita fullkan ke depan. Lalu setelah itu nanti baru praktek. Jadi praktek itu rutin dia. Mungkin dari pagi sampai siang. Ya kan? Lalu besoknya itu dari pagi sampai siang, besoknya lagi dari pagi sampai siang. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengurangi beban beban massa sih sebetulnya. Ya kan, beban lab juga. Karena begini, di kita itu ada peralatan mahasiswa itu satu orang untuk satu peralatan atau one man one tool. Ya kan? Terus ada juga karena kita juga mengajarkan si mahasiswa untuk kerja tim. Ya kan? Ada target-target tertentu yang dibebankan dari pekerjaan kuliah kita. Jadi ada satu mesin itu yang dioperasikan oleh 3 orang mahasiswa. Nah, ini harus kita atur sedemikian rupa supaya standar COVID itu bisa terjaga dengan baik. Jadi adik-adik semua jangan khawatir. Saya mau masuk politeknik karena saya mau terampil di bidang ini. Saya mau terampil di bidang ini. Nah, sekarang pandemi ini, apakah saya tidak bisa merasakan kuliah praktek di workshop dan lain-lain? Adik-adik jangan khawatir bahwa semua itu sudah diatur, dimanage dengan baik oleh tenaga pendidiknya, kemudian oleh teknisinya dan lain-lain, sehingga adik-adik semua bisa tetap melakukan kuliah praktek dengan protokol COVID ya Pak? Ya, intinya disiplin. Kalau nggak disiplin justru merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Ya, tapi kita alhamdulillah lah ya, alhamdulillah mahasiswa kita yang selama ini ya disiplin ya Pak? Insya Allah disiplin. Mungkin Insya Allah disiplin. Karena apa? Ini tahun ini saja kita tidak melakukan pendidikan dasar kedisiplinan buat mahasiswa baru. Kayaknya itu ciri khas politeknik juga ya Pak. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak, kenapa anak politeknik itu terkenal disiplinnya, terkenal on time-nya, dan hal-hal positif lain. Nah, itu dari mana datangnya? Kenapa bisa begitu gitu Pak? Jadi begini. Politeknik kan pendidikan vokasi ya. Jadi mereka itu nanti memang harus masuk ke dunia industri. Nah, kita sudah tahu lah, dunia industri itu tidak ada yang menginginkan orang yang tidak disiplin. Orang yang tidak menghargai waktu, orang yang tidak bisa bekerja sama. Ya kan, pasti dunia industri mengharapkan orang-orang yang punya inovatif dan kreativitas seperti itu, dan intinya itu adalah disiplin. Nah, kita politeknik menganut sistem yang seperti itu. Jadi dari awal, dari si mahasiswa start masuk ke politeknik, mereka itu harus dididik dulu dengan masalah disiplin. Artinya kita nolkan lah dulu kan seperti itu, supaya dia masuk ke politeknik ini 0 km ya. Gimana caranya itu Pak? Gimana caranya itu Pak? Jadi di kita itu wajib untuk mengikuti pendidikan dasar kemiliteran dulu namanya. Sekarang pendidikan ke dasar kedisiplinan. Di situ juga ada konsep bela negara juga gitu. Kalau dulu-dulunya itu waktunya itu 3 minggu. 3 minggu, tapi di akhir-akhir belakangan ini itu kita laksanakan 1 minggu. Kita bekerja sama dengan Rindam 1 Bukit Barisan. Pendidikannya itu dilaksanakan di Kota Padang Panjang. Ya, seluruh mahasiswa baru. Seluruh mahasiswa baru. Nah, kemarin di pandemi itu belum kita laksanakan. Insya Allah nih kita akan berdiskusi nanti dengan dan Rindam atau dengan Komandan Secatabi Padang Panjang. Kira-kira ada metode nggak yang bisa dilaksanakan
untuk mahasiswa angkatan 2000 ini gitu loh, 2020 ini. Karena apa? Menurut kami itu suatu hal yang sangat penting. Karena disitulah nanti titik nol bagi si mahasiswa untuk memasuki dunia pendidikan. Apalagi sekarang banyak kuliah daring, ya kan? Nah, kedisiplinan itu sangat penting. Kedisiplinan itu sangat penting. Dan begitu juga, di sana kita diajarkan etika, diajarkan kepemimpinan. Jadi itulah yang kita harapkan. Kenapa Politeknik melakukan itu? Karena semua proses yang ada di Politeknik itu hampir mendekati proses di industri. Contoh, di saat kita mau masuki lab atau bengkel, ya kan? Bagi kita berbaris dulu. Mungkin di beberapa perguruan tinggi lain ketawa melihat mahasiswa kita seperti betul, itu Pak. Ya. Kita berbaris dulu. Berbaris itu akan nilai-nilai silaturahmi kan? Ya. Enggak, ada teman kita udah hadir belum? Iya betul. Kan? Ya. Terus di situ tuh nanti kontak dosen dengan si mahasiswa. Kontak instruktur dengan mahasiswa. Kontak mahasiswa dengan PLP atau teknisi. Kan? Nah, di saat itu si mahasiswa berdoa dulu. Ya kan? Ketua kelas atau yang bergantian memimpin berdoa, ya kan? Setelah itu kalau seandainya semua perlengkapan kita sudah siap, baru kita masuk lab atau masuk bengkel. Nah, di masuk bengkel itu juga si mahasiswa juga harus mengikuti beberapa SOP. Yang pertama mereka itu arahan dari dosen yang bersangkutan atau instruktur yang mengajar di situ. Setelah itu mereka itu ngambil peralatan, setelah itu ngecek mesin gitu loh. Nah, ini mungkin sesuatu hal yang sangat sederhana, tapi ini penting. Karena di sini ada nilai tanggung jawab. Dan di sini ada nilai kejujuran. Iya, betul. Ya kan? Misal begini, saya nih, saya mahasiswa listrik. Ya kan? Saya mau praktek instalasi tenaga. Di situ saya butuh beberapa alat ukur. Di situ saya butuh beberapa tang dan saya beberapa obeng. Nanti saya ini harus minta ke teknisi, ya kan? Biasanya dikasih satu box. Satu box peralatan lengkap di semua. Nah, saya harus cek dulu peralatan ini yang saya minta ini cukup nggak? Lalu kondisinya gimana? Kondisinya gimana? Baik atau enggak? Bisa enggak saya gunakan? Aman enggak? Karena saya sebagai orang listrik kan bekerja nanti di bagian yang bertegangan ya. Iya lah Pak. Nah, ini safety apa enggak gitu loh. Ya, nah, di situ dibutuhkan kejelian atau dibutuhkan ketelitian, dibutuhkan kedisiplinan dari si mahasiswa untuk melihat hal yang seperti itu. Ini sederhana, tapi ini penting. Iya. Nah, setelah itu nanti baru si mahasiswa praktek, gitu kan. Nah, setelah mereka itu praktek, mereka itu harus menjaga semua peralatan yang ada. Ya menjaga kan? Ya Pak, menjaga. Iya. Jangan sampai hilang tuh barang, jangan sampai rusak tuh barangnya Pak. Kalau hilang nanti berproses ini. Berarti nggak bertanggung jawab. Artinya kalau seandainya kita bicara ini kurang amanah kan seperti itu. Iya betul. Beda kalau rusak ya. Rusak nanti ada lagi aturan yang diterapkan oleh masing-masing. Nah, rusak ini bisa jadi nanti kualitas barangnya yang sudah kurang bagus atau metode pemakaiannya yang salah. Nah, jadi itu. Jadi untuk itulah kita membutuhkan pendidikan dasar kedisiplinan. Nah, kalau seandainya di Politeknik di Politeknik ini rutin kita laksanakan sehingga ini menjadi suatu kebiasaan mahasiswa. Jadi jangan heran nanti kalau di Politeknik itu mahasiswanya itu tugasnya itu banyak. Ya, betul sekali. Dan itu adalah melatih mahasiswa untuk bisa bekerja di bawah tekanan. Nah, melatih mahasiswa bekerja di bawah tekanan ya, Pak? Kenapa begitu, Pak? Jadi begini, kalau seandainya kita bekerja di industri, tentu ada target ya. Nah, kira-kira kalau target ini kalau seandainya kita biasa-biasa saja ngerjakan tercapai nggak? Nggak tercapai targetnya, Pak. Nggak tercapai, kan? Sehingga apa? Sehingga pasti nanti pimpinan dari perusahaan itu akan memberikan apresiasi kepada orang yang bekerja itu bisa melebihi batas target yang sudah ditentukan. Nah, di sini si mahasiswa, mereka itu dikasih tugas hari ini, besok dikumpul, kan? Konsekuensinya kalau seandainya dia ngumpul tergantung dari dosennya, mungkin tidak bisa mengikuti perkuliahan, sehingga si mahasiswa memaksakan diri untuk mereka itu menyelesaikan gitu loh. Nah, sehingga kebiasaan seperti ini itu membuat daya tahan dari si mahasiswa ini akan jauh lebih baik. Nah, ini konteksnya sederhana sih menurut saya, tapi kalau seandainya ini kita disiplinkan dan ini kita rutin dilaksanakan seperti itu, nah itu makanya alhamdulillah itu daya serap lulusan kita itu sangat tinggi dan industri sangat tertarik mengambil lulusan-lulusan kita karena itu tadi. Nah, pengalaman ini. Ya, pengalaman. Cerita Pak, seru nih Pak kalau cerita pengalaman ya Pak. Kemarin, 2 minggu yang lalu kalau saya nggak salah, saya ketemu sama alumni Politeknik, jurusan akuntansi, dia bekerja di Bank Nagari.
Oke. Ya. Bang Nagari di? Bang Nagari kalau saya nggak salah di Pasaman gitu. Oke. Nah, jadi dia bercerita, gimana kamu kerjanya? Alhamdulillah Pak, bagus. Saya senang Pak. Oke, kenapa? Akhirnya dia cerita. Oke. Ya kan? Dia Apa cerita menariknya itu apa Pak? Nah, dia menceritakan ke saya itu begini. Saya tidak terkendala bekerja di sana. Yeah. Saya pancing waktu itu, kamu kan perempuan, ya kan? Biasanya kan orang kalau kerja di bank, jam 4 itu sudah off. Yeah. Tapi nanti pekerjaan itu masih ada. Masih. Kadang-kadang pulang jam 8, jam 9, ya kan, jam 10, kan seperti itu kan? Iya, Pak. Nah, kira-kira kamu ngatasinya seperti itu. Lah, ini masih mending, Pak. Saya di Politeknik kerja itu sampai jam 2 katanya. Waduh. Jadi ini jadi bukan suatu persoalan bagi dia karena sudah terbiasa ya, Pak. Terbiasa gitu loh kan. Nah, ini kan sesuatu hal, oh ya ternyata ada manfaatnya kan seperti itu. Betul. Jadi kalau udah ditempa dulu di Politeknik, maka dia akan gampang nanti di dunia industrinya ya Pak. Ketika dia masuk ke dunia ini real life-nya bekerjanya, itu sudah menjadi hal yang biasa. Mudah bagi dia. Iya, mudah bagi dia. Oke, sesuatu yang menarik adik-adik semua. Jika adik-adik ingin menjadi apa istilahnya, pekerja yang handal, skillful, disiplin, oke, dan hal-hal menarik lainnya bisa adik dapatkan di Politeknik Negeri Padang. Menjadi pekerja yang mempunyai skill spesifik dengan program studi yang adik-adik akan ambil, adik-adik juga mendapatkan pengetahuan, kedisiplinan, dan kemandirian dalam bekerja ya Pak. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya nih Pak Direktur. Setelah saya tamat nih dari Politeknik, saya mendapatkan gelar, saya udah menjadi seorang AMD. Kemudian Pak, apakah ada kerjasama nih dari Politeknik Negeri Padang dengan industri untuk menampung tadi ini Pak, lulusan kita ini? Baik. Oke. Ada. Jadi begini, tadi pagi kita Vicon dengan Direktur Mitra Studi, kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri. Kebetulan kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan, diantaranya adalah Infinity Group. Ini perusahaan otomasi di Jakarta, di beberapa perusahaan yang di Jakarta, di Batam, dan di Singapura. Setelah itu kalau saya nggak salah di Vietnam apa di Thailand ya. Satu lagi ada PT Fortek. Nah, PT Fortek ini pusatnya di Batam. Satu lagi ada PT Fuji Bijak di Jakarta. Nah, kita bekerja sama. Ini kerjasama di antara banyak perusahaan yang kita kerjasama. Nah, di Politeknik kita namanya ada unit UPT kerjasama. UPT ini menghubungkan atau mengkomunikasikan Politeknik dengan beberapa industri atau perusahaan. Salah satunya itu adalah melakukan proses rekrutmen. Rekrutmen bagi lulusan Politeknik dengan dunia industri tersebut. Jadi UPT kerjasama memfasilitasi untuk hal yang seperti itu. Nah, biasanya sebelum pandemi itu rata-rata dalam sebulan itu ada 2 atau 3 perusahaan yang datang ke kampus untuk melakukan rekrutmen. Menarik itu Pak. Ini salah satu salah satu yang menjadi andalan kita, bahwa industri-industri yang membutuhkan tenaga kerja, kerja itu kita siapkan fasilitasnya itu di kampus, ya kan? Dan itu bukan hanya untuk alumni Politeknik, tapi beberapa lulusan-lulusan dari beberapa perguruan tinggi sekitar. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, namun sekarang di pandemi ini, jadi frekuensinya agak berkurang, tapi masih ada beberapa perusahaan yang hadir di kampus untuk melakukan rekrutmen tersebut. Jadi jangan takut lah. Jangan pesimis, ya kan? Bagi saya sih yang paling penting adalah memang kondisi sekarang ini agak sedikit sulit, agak sedikit kita harus survive terhadap kondisi ini. Kita dari kampus juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalin kerjasama dengan industri, sehingga masa tunggu dari lulusan kita itu semakin lebih singkat. Singkat masa tunggunya ya Pak. Singkat masa tunggunya. Nah, begitu adik-adik, seperti yang diterangkan oleh Bapak Direktur tadi, bahkan industri itu beberapa perusahaan datang sendiri ke Politeknik untuk rekrutmen ya Pak, diseleksi di kampus kita ya Pak.
Oke, mungkin bagi adik-adik semua itu menjadikan suatu pertimbangan bagi adik-adik semua bahwa memang tamatan Politeknik Negeri Padang nanti insya Allah waktu tunggu untuk bekerjanya sedikit karena ya. Ada kerjasama, proses rekrutmen yang juga diadakan di Politeknik Negeri Padang ya. Jadi jangan ini lagi adik-adik mantapkan hatinya untuk memilih Politeknik Negeri Padang sebagai institusi ini untuk melanjutkan pendidikan ya Pak. Jadi ini yang lebih penting. Ya. Nah, jadi kan sekarang itu kan ada universitas, ada politeknik gitu ya. Ya. Nah, jangan salah pilih nanti. Ya. Jadi jangan salah pilih, sudah masuk ke politeknik baru terkejut gitu. Ya. Jadi dengan sistem pendidikan vokasi ini yang lebih banyak mengandalkan praktek itu tadi, sehingga adik-adik harus siap. Jadi ini sesuai dengan passionnya, ya kan? Kira-kira ke depan itu saya mau apa gitu. Ya. Seperti tadi Bu Mutia udah sampaikan, kalau seandainya ingin lebih ke saintis, lebih ke jadi ilmuwan, ya, silakan masuk universitas. Tapi kalau mau menjadi tenaga ahli atau tenaga kerja yang bisa terserap di industri, ya mungkin politeknik salah satu pilihannya gitu loh, ya kan. Jadi untuk itu silakan tetapkan pilihan, ya kan, kuatkan hati, ya kan. Pokoknya politeknik welcome lah. Kira-kira seperti itu kan. Nah, jadi enggak terlalu susah lah nanti untuk mendapatkan pekerjaan itu. Oke, jadi adik-adik sudah dijelaskan dengan runut dan ini rinci oleh Bapak Direktur perbedaan antara politeknik, universitas, apa itu pendidikan vokasi, dan bagaimana proses pembelajaran di politeknik, kemudian bagaimana nanti luarannya, apakah bisa diserap industri, kemudian politeknik juga memiliki kerjasama, proses rekrutmen. Nah, mudah-mudahan adik-adik semua bisa dulu menentukan, saya nanti ingin jadi apa gitu ya Pak. Tentukan dulu saya mau jadi apa, program studi yang mau dipilih itu apa. Adik-adik bisa juga melihat cari informasinya ya Pak melalui website Politeknik Negeri Padang di www.pnp.ac.id. Seperti ini tampilannya adik-adik bisa lihat. Di sini ada profilnya, ada rencana strategis, visi misi, struktur organisasi, kemudian ada layanan apa saja yang ada di Politeknik, unit kerjanya juga. Kemudian di sini jurusannya, ada jurusan teknik mesin, kemudian jurusan elektro, sipil, administrasi niaga, akuntansi, teknologi, informasi, bahasa Inggris. Nah, nanti adik-adik bisa klik ini semua, kemudian adik-adik bisa baca jurusan teknik mesin itu apa saja program studinya, bagaimana skill yang akan adik-adik semua dapatkan jika masuk ke teknik mesin. Begitu juga dengan jurusan yang lainnya. Oke, di sini juga bisa lihat ada informasi pengumuman-pengumuman penting. Oh ya, satu lagi Pak, satu lagi. Kapan ini Pak informasi untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini Pak? Ya, jadi begini. Sekarang agak beda ya. Kalau dulu Politeknik ini bersama-sama Politeknik Konsorsium Politeknik Indonesia itu ada 43 Politeknik, sekarang jadi 44. Nah, untuk program Diploma 4 atau Sarjana Terapan itu ada pilihan sebetulnya. Sekarang itu ada SNMPTN, itu bersama dengan universitas. Jadi adik-adik sekalian, kenapa saya katakan tadi siapkan diri, pilih program studi atau perguruan tinggi yang betul-betul ada minati. Nah, sekarang itu Politeknik itu ada di SNMPTN, ada di SBMPTN. Jadi untuk yang sarjana terapan. Jadi, tapi kalau seandainya sudah milih universitas, itu nggak bisa milih Politeknik. Oh gitu ya Pak? Kalau sudah milih Politeknik, itu tidak bisa pilih universitas. Jadi kita berharap ini memang betul-betul sesuai dengan keinginan atau passion itu kemana, ya kan? Nah, jadi ada di SNMPTN, ada di SBMPTN. Nah, untuk yang sarjana terapan. Program D4 ya Pak? D4. Ya. Nah, untuk yang diploma 3, itu ada di SBMPN. SBMPN ini adalah Konsorsium Politeknik Indonesia. Negeri ya. Nah, setelah itu ada juga SBMPN. Jadi ada nanti seleksi gitu loh. Nah, setelah itu nanti untuk yang diploma 3 dan diploma 4 atau sarjana terapan, itu nanti kita akan ada seleksi mandiri. Seleksi mandiri nanti akan kita laksanakan. Itu mungkin sekitar bulan Juni atau bulan Mei lah. Kan di interval itu. Nah, jadi bagi adik-adik yang ingin bergabung di perguruan tinggi itu sudah bisa mendaftar
melalui LTMPT. Oke. Ya kan, di situ juga ada politeknik. Silakan nanti pilih Politeknik Negeri Padang. Kita ada 10 program studi. Oke. Program studi diploma 4. Oke. Yang silakan dipilih nanti untuk masuk di Politeknik Negeri Padang. Oke, adik-adik, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, pengumumannya nanti akan diupdate melalui website ini ya Pak? Ya, nanti insya Allah untuk yang penerimaan Politeknik ini tanggal 25 Januari ini kita akan launching. Ya kan, sehingga nanti persyaratannya apa, ya kan, terus kriteria-kriteria yang kita inginkan untuk masuk Politeknik ini apa gitu loh. Karena ada beberapa program studi di Politeknik ini yang bermasalah kalau seandainya kita buta warna. Oh begitu Pak. Karena apa? Karena kita ada hands on, ada praktek, ya kan, seperti di elektronika, itu kan ada kabel ya, ada kabel. Nah, kabel berwarna ini ya, Pak? Warna itu ada artinya, ada ketentuan-ketentuannya. Begitu juga di listrik, ya kan. Jadi agak terkendala di sana itu kalau seandainya adik-adik ada buta warna gitu loh, baik itu total maupun parsial. Jadi ya kalau seandainya mengalami hal yang seperti itu, mendingan tidak masuk di atau tidak memilih program studi itu, karena nanti akan kesulitan gitu. Ya mungkin solusinya Pak bisa diganti mungkin pilihannya. Ya silakan kepada adik sekalian nanti diganti pilihannya. Pokoknya jangan ambil di program studi itulah gitu loh. Nanti akan kesulitan juga. Karena kalau seandainya mungkin dia bisa masuk di Politeknik, tapi di dunia kerja nanti juga akan bermasalah. Karena kan kecuali kalau seandainya dia bekerja tidak di bidangnya gitu loh. Atau mungkin bisa jadi pengusaha langsung, kan nggak tahu juga ya. Nah, tapi kita yang di Politeknik itu terkendala kalau seandainya mahasiswa mengalami kendala di proses yang seperti itu. Jadi dosen-dosen agak kewalahan juga di lab atau di bengkel nanti untuk melihat yang seperti itu. Jadi adik-adik silahkan tentukan pilihannya. Bisa di browsing dulu di website sini. Program studinya apa, jurusannya apa, dan kemudian pengumuman akan muncul juga di beranda ini. Kapan waktu penerimaannya dari beberapa jalur masuk tadi ya Pak. Dan juga tadi disampaikan oleh Pak Direktur, mungkin ada beberapa jurusan yang mewajibkan adik-adik semua untuk tidak buta warna. Dan seandainya itu pun terjadi, mungkin adik-adik bisa mungkin memilih jurusan lainnya yang ada di Politeknik. Karena kita memiliki banyak jurusan dan program studinya. Persiapkan diri dulu ya. Persiapkan diri dulu, kalau perlu tes dulu. Tes dulu di luar ya Pak ya. Di luar, tes dulu di luar, baru karena kalau seandainya sudah di Politeknik ini akan bermasalah juga nanti gitu. Terus satu lagi juga narkoba. Kita tidak terima yang mahasiswa yang ampun gitu ya. Jadi kita tidak terima yang seperti itu. Ya kan, kalau seandainya apa, silakanlah nanti ya kita ya kalau bisa kita tidak ketemulah dengan mahasiswa atau calon mahasiswa yang seperti itu. Harapan kita seperti itu. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, dua sih sebetulnya. Apa itu Pak? Kalau boleh ya. Ya, boleh. Tiga juga boleh Pak. Ya, adik-adik sekalian, para pendengar, Politeknik Negeri Padang, sistem perkuliahannya itu sistem pakai semester ya. Tapi di sini ada organisasi mahasiswa yang dibina di bidang kemahasiswaan, dan alhamdulillah masing-masing unit kegiatan mahasiswa itu aktif. Jadi di sini ada unit kegiatan mahasiswa yang bisa kita sebut dengan UKM, dan ada himpunan mahasiswa di program studi, ada himpunan mahasiswa di jurusan. Dan kita berharap dengan adanya organisasi mahasiswa ini bisa tempat wadah atau belajar mahasiswa. Dan Politeknik sudah memfasilitasi itu. Sehingga ada namanya Pekan Kreativitas Mahasiswa yang seluruhnya diangkatkan mahasiswa. Nah, tahun kemarin ini satu semester itu tidak kita adakan karena pandemi. Ternyata di semester yang terakhir itu alhamdulillah mahasiswa kita mengadakan online. Online PKM-nya ya Pak? Ya, online PKM-nya. Jadi alhamdulillah di sini muncul ide-ide kreatif dari si mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, jadi itu. Jadi bagi adik-adik yang hobi pramuka contohnya, ya kan, hobi olahraga, ya kan, atau hobi palang merah ya, atau seperti KSR kita punya, atau juga nanti mahasiswa yang hobi robot, yang kita punya UKM robotik, punya tim ya robotiknya kan? juga ya Pak? Ada UKM Pers, ya kan, nah ini mungkin nanti ke UKM Pers ya, atau kemana nih, podcast ini luar biasa, luar biasa nih jurusan bahasa Inggris. Jadi banyak unit kegiatan mahasiswa di samping himpunan mahasiswa jurusan dan himpunan mahasiswa program studi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi lulusan Politeknik
kita punya ikatan alumni. Ya. Alumni kita alhamdulillah sudah banyak dan tersebar di berbagai daerah, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, alhamdulillah selama ini kita komunikasi kita dengan alumni itu sangat baik sekali. Dan alumni banyak sekali memberikan masukan kepada kita. Dan begitu juga alumni banyak juga menerima alumni. Jadi misalnya di Batam ini, ya kan, mereka tampung alumni yang akan hadir di situ, ya kan, atau mereka itu nanti akan memberikan arahan, akan memberikan bantuan, ya kan, seperti apa perusahaan yang bagusnya kalian masuki, perusahaan ini gimana, perusahaan ini gimana, ini cocok nggak, kan seperti itu. Oh ya, perusahaan ini tidak bisa lagi, tidak penuh. Kadang-kadang biasanya di teman-teman alumni informasinya itu, Pak, kadang-kadang perusahaan itu dia tidak buka lowongan secara resmi, tapi ini lebih kepada referensi, ya kan? Ini ada yang keluar 1 atau 2 orang, kamu bisa cari nggak? Nah, dengan komunikasi alumni ini akan menguntungkan dari sisi kita. Itu salah satu di samping rekomendasi alumni untuk perusahaan yang hadir di kampus kita melakukan rekrutmen. Ya. Nah, satu lagi di situ. Alumni kita sudah banyak yang jadi entrepreneurs, jadi pengusaha, ya kan. Nah, dari mereka itu juga, ya kan, mengambil lulusan-lulusan kita untuk bisa bekerja di perusahaan mereka itu. Ya, Pak. Ya. Nah, jadi itu. Jadi alhamdulillah semua sudah berkembang dengan baik. Harapan kita Politeknik ini semakin lama semakin besar, ya kan, dan kualitasnya akan semakin jauh lebih baik, ya kan, dan bisa mengantarkan lulusan ke dunia kerja. Harapan kita seperti itu. Nah, begitu tadi adik-adik bincang-bincang santai kita dengan Bapak Direktur Dr. Surfayondri. Sudah dijelaskan dengan rinci bagaimana proses pembelajarannya, apa yang akan bisa adik-adik bawa nanti setelah tamat, bagaimana nanti proses rekrutmen dengan industri. Dan mudah-mudahan nanti adik-adik bisa bergabung dengan Politeknik Negeri Padang. Silahkan diupdate informasinya melalui website kita, Politeknik Negeri Padang. Ini websitenya, adik-adik bisa lihat di sini informasi, semua ada di sini. Dan berikutnya mungkin kita akan mengundang Bapak lagi atau Bapak Wadir dan Bapak pimpinan lainnya ke podcast kita. Sebelum nanti ada fase-fase masa-masa untuk masuk jadwal-jadwal masuk Politeknik Negeri Padang, ya Pak? Ya, menurut saya ini penting. Misalnya seperti informasi beasiswa, ini penting. Ya kan, mungkin nanti Pak Wadir 3 ya? Wadir 3, sistem perkuliahan nanti atau jadwal penerimaan mahasiswa baru bisa Pak Wadir 1. Ya kan, terus sarana prasarana nanti bisa Pak ini Wadir 3, Wadir 2, ya kan. Sehingga nanti informasi tentang Politeknik ini bisa tersampaikan dengan baik, sehingga seperti tadi keinginan masuk Politeknik itu memang keinginan itu, sehingga pas mahasiswa masuk di Politeknik ini tidak salah pilih gitu. Iya, betul sekali. Ya kan, jadi ya kita menerima mahasiswa memang betul-betul yang sesuai dengan keinginan ya Pak, sesuai dengan passionnya ya Pak. Sesuai dengan passionnya, sehingga tidak mengalami kendala. Karena memang proses pembelajaran di Politeknik itu berbeda dengan di pendidikan akademis, sehingga di sini di samping knowledge-nya, skill-nya juga harus kita paksa untuk mereka itu lebih mampu gitu loh. Jadi targetnya seperti itu. Ya kan, apalagi kita sistem perkuliahan kita itu sistem paket semester. Nah, sehingga diharapkan mahasiswa itu memang bisa all out ya. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak, penjelasannya sangat detail dan sangat jelas sekali. Adik-adik, ditunggu juga podcast kita berikutnya selanjutnya mengenai ini jalur masuk Politeknik. Silahkan disimak terus podcast-podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.